Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi bulan Desember 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya, STS diskusi dan STS rekomendasi tentunya. Nah, bagi teman-teman yang bergabung ke STS Desember, teman-teman akan dapat bonus ya, 259 saham yang kuartal 3-nya tuh naik. Jadi saham yang Q3-nya naik ya, langsung bisa di-download di grupnya. Jadi teman-teman langsung chat saya, gabung, saya invite, langsung teman bisa langsung di-download saat ini juga kayak gitu ya. Sekarang kita udah place di STS rekomendasi. Ini ada beberapa teman yang udah masuk, teman udah download ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah daftar-daftarnya saham-saham yang naik kuartal 3-nya teman-teman. Di sini kita lihat yang kita kasih warna biru-biru ini adalah saham yang bagi dividen, dan yang nggak dikasih warna itu kuartal 3-nya naik tapi dia nggak bagi dividen. Nah, teman-teman bisa baca-baca sendiri aja nanti setelah download teman-teman. Kita akan contoh lihat ya STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS November ya, aktif nanti aktif sampai tanggal 30 tentunya. Dan kita dapat cuan walaupun hari ini tanggal 14 November teman-teman IHSG-nya merah, kita masih dapat profit nih di Sinema ya, DKFT, Bukalapak ya. Di sini ada Raja, ya ada DOS, ada MBMA, teman-teman. Ya lumayan ya, waktu IHSG minus hampir 1,5%, kita dapat cuan di 8 saham, teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Semua Mas Bro ya, kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas saham IPO ya, IPO PT Adaro Andalan Indonesia. Nah, ini banyak yang ditunggu-tunggu oleh para investor retail guys ya. Jadi IPO ini udah rame beberapa sebulan 2 bulan yang lalu, ini udah rame ya. Wah, anak usaha Adaro mau IPO, udah pada excited. Nah, kali ini udah muncul prospektusnya dan kita akan bahas di sini. Karena ini pembahasannya agak panjang, kita mungkin akan bagi ke beberapa part teman-teman, biar teman-teman bisa pilih lah, nggak usah nonton semua panjang kayak gitu guys. Nah, sektor energi untuk Pedro Book Building tanggal 12 sampai tanggal 18, dan ini IPO bulan depan ya, jadi masih banyak waktu, dan teman-teman bisa cari referensi mungkin dari YouTube ini, dari YouTube yang lain, atau dari investor lain gitu ya. Nyari data dulu, referensi, baru teman-teman memutuskan untuk beli atau enggaknya nanti aja pas book building. Nggak usah kok pas book building, pas offering ya, jangan pas book building ya, jangan sekarang beli. Wah, jangan nanti aja teman-teman ya, jangan takut nggak dapet jatah. Nah, ini saya kasih tahu nih guys ya, ini awal aja nih, intro guys. Ini ada yang nyebarin kayak gini nih ya, gimana cara tebus sahamnya, bisa lewat IPO. Ini gimana cara nebus sahamnya, menurut saham ADI nih bisa lewat IPO, yang detailnya udah dibahas di awal. Di sini investor umum bisa ikut beli saham ADI tanpa punya saham Adaro. Nah, lewat ini ya, book building offering seperti itu. Tapi belum tentu kamu dapat jatah sesuai yang diinginkan. Nah, soalnya saham yang dilepas lewat IPO itu hanya 10%. Nah, dari total saham yang beredar ya, sehingga permintaan bisa jauh lebih tinggi dari jumlah yang tersedia. Akibatnya alokasi saham bisa sangat terbatas atau bahkan tidak semua investor dapat jatah. Nah, ini sesat guys. Ini sesat ya. IPO ya, kalau teman-teman mesennya bener, duitnya ada, itu pasti dapat jatah guys. Pasti ya. Kalau misalnya memang yang pesen banyak, barangnya dikit, ya jatahnya dikit. Kayak Des kemarin yang pesen banyak, jatahnya dikit ya, lotnya cuma dapat 5, 4 gitu ya. Tapi tetap dapat jatah, asal teman-teman itu nggak lewat tanggalnya, nggak lewat jamnya, duitnya ada. Nah, itu pasti dapat jatah. Jadi yang di garis kuning ini sesat. Nah, terus yang di sini teman-teman, belum tentu kamu dapat jatah saham sesuai yang diinginkan. Emang kapan ya IPO itu dapat jatah sesuai yang diinginkan? Pernah nggak? Kita misalnya pesen 100 juta, dapatnya cuman 1 juta, 2 juta. Emang pernah teman-teman pesen 100 juta dapat 100 juta? Kan nggak pernah. Nah, jadi istilahnya ini teman-teman harus cerdas ya untuk memahami hal-hal yang seperti ini gitu ya. Semua IPO itu nggak akan dapat jatah sesuai apa yang kita inginkan. Ya pasti lebih sedikit kayak gitu guys ya. Seperti itu ya. Jadi istilahnya jangan takut ya, jangan takut. Pasti dapat jatah. IPO ADI kalau teman-teman mesennya sesuai tanggalnya, nggak lewat jamnya, terus ada duitnya, pasti dapat jatah. Jadi nggak usah takut yang kayak gini-gini guys ya. Mungkin ini pesenan ya, biar teman-teman itu ngeborong IPO-nya atau ngebeli pupsnya. Nanti kita akan jelasin di bagian pups teman-teman.
Oke, ya kita akan buka aja ke prospektusnya, teman-teman ya. Ini harganya ya 4.500 sampai 5.900 dan mungkin teman-teman lihat di sini itu apa namanya? Kayaknya mahal gitu. 4.000, 5.000 mahal enggak, guys. IPO ini murah, guys, ya. IPO ini under value dan perusahaan ini sangat bagus. Saya nggak ngomong ini Adi jelek ya. Yang jelek ya tadi, yang nakut-nakutin tadi itu jelek. Nah, kalau ini IPO-nya nggak jelek, guys. Bener-bener bagus perusahaannya, seriously. Dan harga ini murah. Nah, saya kasih tahu di awal duluan, ini harga ini murah, guys, ya nggak mahal. Nah, untuk saham ditawarkan segini ya, 7 juta lot, tapi memang ini harganya tinggi, jadi IPO-nya ini mahal. IPO-nya ini gede ya, nilai emisinya, nggak kayak si Nike ya. Nike emang sama ya lotnya, tapi kan harganya beda jauh, guys. Oke, kita akan baca prospektusnya teman-teman. Di sini untuk IPO W-nya untuk sementara ini, karena memang ini biasanya ya mungkin ada tambahan nanti di akhir ya. Tapi kita baca yang udah ada sekarang, yaitu Trimegah. Dan Trimegah itu terafiliasi teman-teman sama Adaro. Jadi ya mungkin ya enak lah, cincai lah, mau goreng-goreng kayak gitu, guys ya. Namanya juga saham yang punya konglomerat kayak gitu, guys. Nah, kita akan lihat, guys ya, apa namanya, historis dari Trimegah ini. Trimegah itu kalau nggak salah LG ya. Untuk apa namanya? Ini kesobek, guys ya. Nggak tahu nih. Kayaknya LG ya. Seriously, ini kesobek nih. Nggak tahu nih. Trimegah ini LG kayaknya. Nah, di sini untuk Trimegah itu udah banyak lah nih poin. Cuman biasanya dia itu gabung, guys ya. Jadi biasanya itu dia beberapa sekuritas yang lain kayak gitu. Dia jarang sendiri. Ya, jadi istilahnya saya yakin nanti juga akan ada tambahan UW baru. W bareng kayak gitu, guys ya. Nah, kita lihat di sini ya untuk yang terakhir aja dulu, yaitu Golf, teman-teman. Nah, Golf ini Trimegah ikut di dalamnya, cuman dia bareng-bareng sama beberapa sekuritas dan Trimegah cuma dapat 2% di saham Golf. Nah, tapi aralah di hari pertama ya, tetap aja. Nah, terus Nice, guys. Nah, Nice ini cuma dapat 1% doang ya kalau nggak salah nih, 1% kurang lah malah si Trimegah. Tapi dia naiklah ya untuk si IPO Nice. Bahkan setelah sebulan dia naik lebih tinggi lagi. Oke, terus LP. Nah, untuk LP itu Trimegah itu sendiri, guys. Nah, kalau si Golf dan Nice cuma dapat dikit doang Trimegahnya. Nah, kalau si di LP ini sendiri. Nah, kita lihat aja yang sendiri gimana. Nah, arah, guys ya. 2 kali ya, bahkan ini nyaris yang ketiga kali arah. Jadi istilahnya nih Trimegah kalau sendiri pun juga bagus. Gitu, guys. Nah, terus Goto. Nah, Goto itu Trimegah dapat 30%. Ya. Ya barengan sama beberapa sekuritas yang lain. Goto dapat Trimegah dapat 33% dan ya masih dikasih cuan lah walaupun nggak maksimal gitu ya di saham Goto, di bawah drop baru dinaikin lagi. Oke, terus Baik, teman-teman. Nah, untuk saham Baik ini Trimegah dapat 46% ya. Kita lihat di sini Baik arah 2 kali, teman-teman ya. Oke, terus ASLC. Nah, ASLC ini Trimegah berdua ya sama UI apa saya nggak catat di sini, cuman Trimegahnya dapat 88%. Istilahnya ini dominan ya untuk Trimegah di ASLC. Nah, ini arah lah di hari pertama, teman-teman. Oke, terus TAPG. Nah, TAPG ini Trimegah dapat 17%. Ada di sini TAPG naik. Wah, kalau ini ngeri, guys. Ini punya konglomerat juga ya. Sini juga naik. Arahnya ngeri, guys. TAPG dan ya kalau IPO kayak gini kan pasang TS kan kejual di tanggal sini ya, di tanggal 19 April atau arah 1 2 3 4 5 kali arah, guys. Ya mantap ya, kayak DES. Nah, oke, lanjut yaitu DMMX, guys. Nah, DMMX ini Trimegah dapat 11% ya, guys ya. Nah, di sini sempet cuan lah di hari pertama ya di MMX, cuman ya habis itu diterbangin juga. Jadi istilahnya untuk Trimegah ini bagus UE-nya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saham yang udah kita cek tadi, hanya Goto doang yang agak jelek ya. Tapi memang Goto ini memang perusahaannya awalnya memang jelek ya. Jadi istilahnya kayaknya sih ya jelek. Tapi kalau Adi ini bagus, jadi beda lah sama Goto. Jadi istilahnya saya yakin ini bakal bagus, guys, UE-nya. Jadi bakal hijau lah minimal atau mungkin arah, guys ya, di hari pertama nanti saham Adi ini, guys ya. Ini perlu ditunggu, guys, IPO-nya, seriously.
Oke ya, kita lihat aja guys untuk yang selanjutnya ya. Untuk UE-nya udah jelas bagus dan tentu aja ya IPO ADI ini masuk ke papan utama guys ya, dan kemungkinan besar nantinya akan masuk indeks LQ45 tentu. Oke ya, lanjut. Nomor 21 teman-teman. Oke. Nah, nomor 21 ini adalah keterangan saham yang ditawarkan. Ya, di sini jumlah saham yang ditawarkan sebanyak segini teman-teman, 778 juta. Ya. Itu adalah 10% teman-teman. Yang dilepas itu cuma 10%. Ya, tapi nilai emisinya itu 4 mentoknya 4,5 T. Nah, gila ya, 4 T-an guys. Ini IPO-nya 4 T-an. 4 triliun guys IPO-nya. Jadi istilahnya yang tadi ngomong ya, nggak dapet jatah, bisa nggak dapet jatah, itu bener-bener sesat. Guys, jangan disamain sama DES ya. DES itu IPO-nya cuman 2M. 200M. Cuman 200M. Si DES. Dan itu aja oversubscribe berapa kali? DES ya. Teman-teman baca di berita, DES itu oversubscribe berapa kali? Pemesanannya banyak banget, retailnya yang pesen banyak banget teman-teman, sampai oversubscribe ratusan kali guys si DES. Dan nilai emisinya cuma 200M. Dan itu aja masih dapat jatah guys. Saya dapat 5 ya, teman-teman dapat semua yang pesen. Apalagi yang ini. Kalau feeling saya guys, IPO segini, kalau misalnya seluruh Indonesia tuh pesen kayak DES gitu ya, rame semua retail pesen gitu ya. Ya kan, semua retail pesen, saya yakin ini dapat 10% pun dapat. Ya, mungkin kurang lebih 8, 9, 10% dapat guys. Ya, untuk IPO ini. Dan nantinya, nanti kita lihat aja nanti ini jatahnya akan lumayan gede. Untuk si IPO ini ya, mungkin dapat 8, 9 atau mungkin 10% malah kalau teman-teman pesen di bawah 100 juta. Jadi pasti dapat guys. Asal ada duitnya ya. Oke ya, lanjut. Nah, ini struktur permodalannya teman-teman. Nah, ADI ini adalah anak usaha Adro, ya. Dan di sini teman-teman lihat, ya, Adaro itu menguasai 99,99% dan ASI. ASI itu kepanjangannya apa? Adaro strategis, ya, strategis. Adaro strategik, ya, strategik ya. Adaro strategic investment. Jadi istilahnya ASI ini adalah ya ada hubungan dengan Adaro, dan ASI ini pemilik Adaro guys. Nah, agak teman-teman mungkin nanti agak ngeh lah setelah lihat video ini, agak oh iya gitu guys. Ya, itu yang mungkin nggak dibuka oleh para influencer yang lain teman-teman. Jadi istilahnya sebenarnya nanti kita jadiin di pubsnya deh. Nah, sini seperti ini bentukannya teman-teman. Nah, nanti kalau setelah IPO ya, setelah IPO itu seperti ini bentukannya teman-teman. Jadi Adaro jadi 90% dan masyarakat 10%. Nah, ini sebelum PUBS ya. Ini IPO. Karena PUBS-nya kan setelah IPO, teman-teman. Oke, lanjut, yaitu rencana penggunaan dana. Nah, rencana penggunaan dana dari ADI. Karena IPO ini yang 4T tadi, nilai emisi 4T tadi itu buat ADI. Ya, bukan buat Adaro, itu buat ADI. Nah, ADI ini mau dipakai buat apa sih dana IPO-nya? Yaitu 40%-nya digunakan untuk ya kegiatan investasi untuk anak usahanya dia. Ya. Terus sekitar 15%-nya ya untuk bayar utang. Bayar utang kepada nah, ini untuk bayar hutang ya, untuk pembayaran kembali atas sebagian pinjaman bersama perjanjian bla bla bla. Sisanya akan digunakan persen untuk membayar kembali kepada Adro. Jadi istilahnya separohnya guys ya. Kan 40% dipakai buat anak usahanya si Adi. Dan 60%-nya, nah 60%-nya itu digunakan untuk membayar utang ke Adro. Jadi 60% IPO itu akan diambil Adaro juga guys. Nih Adaro ini bakal panen raya nih, panen besar nanti ya setelah IPO-nya si Adi. Karena udah dapat duit dari PUB karena dia jual saham Adi. Plus dapat duit 60% dari nilai emisi dari IPO-nya Adi. Luar biasa nih. Sugih nih Adaro nanti.
Oke, ya lanjut. Ya, akan baca sekilas tentang laporan keuangan saham ADI. Ya. Nah, kita lihat dari ekuitasnya nih. Dari ekuitas ini bagus ya guys ya. Jadi dari tahun ke tahun itu cenderung naik. Nah, untuk hutang sempat bengkak ya di tahun 2022 karena memang 2022 itu kan dia butuh operasional yang lebih maybe ya karena memang batu bara lagi tinggi dan produksinya banyak dan pengen naik. Tapi di tahun 2023 dia balik lagi. Jadi istilahnya mungkin laba di tahun 2022 itu buat nyarutang gitu ya sebagiannya, jadi hutangnya bisa turun. It's okay nih guys untuk si ekuitas dan liabilitas si AD ini lumayan bagus lah pokoknya ya. Nah, kita lihat untuk labanya, teman-teman. Kita lihat di sini untuk pendapatan usaha. Nah, pendapatan usaha di sini kita lihat di tahun 2022 itu memang tinggi banget lah, memang batu baranya lagi sampai 500 ya guys ya. 400 500 gitu. Nah, terus di 2023 dia turun. Ya, memang harga batu baranya turun. Nah, kalau kita lihat di sini untuk laba ya, periode tahun berjalannya, teman-teman ya. Ya, wajar lah. Memang di tahun 2023 tuh batu baranya itu turun harganya, jadi turun guys di sini. Tapi di tahun 2024 ini malah ada sedikit kenaikan ya untuk laba dari Adaro. Nanti kita udah bikin tabelnya di sini teman-teman. Kita bahas di paling akhir. Jadi no problem ya, nggak ada masalah dan malah justru bagus ya untuk ekuitas, liabilitas dan profit dari ADI ini teman-teman. Oke ya, lanjut yaitu nomor 24. Ini apa lagi nih? Ini ada apa nih? Nah, ini guys ya. Anak usaha. Nah, ADI ini teman-teman itu punya 52 anak usaha. Ya luar biasa. ADI itu anak usaha Adaro dan ADI ini punya 52 lagi anak usaha. Luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman saat beli ADI, teman-teman beli 53 perusahaan langsung guys. Luar biasa. Ya ini guys ya. Nah nih teman-teman. Banyak banget ya pertambangan ya, pertambangan investasi seperti itu teman-teman. Gitu ya. Oke ya, lanjut yaitu dividen nomor 29. Nah, ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang mau beli saham ADI atau mau invest di saham ADI. Nah, ADI ini teman-teman ya, yang ngasih profit ke Adro itu hampir 90%. Jadi 90% kalau teman-teman nyimpen saham Adaro. Ya, ini catat ya, kalau teman-teman nyimpen saham Adaro terus dapat dividen, itu 90%-nya itu dari ADI. Adaro cuma 10% guys. Jadi istilahnya Adaro ini lagi ngelepas ya 90% sumber pendapatan dia ke publik. Luar biasa ya. Nah, oke ya, lanjut ya guys ya. Nih, dia ADI ini mau bagi dividen 45% ya. 45% dari EPS per tahunnya, teman-teman. Nah, kira-kira berapa dividen dari ADI? Nah, kita lihat di sini. Kita intip dikit ya. Karena ini udah pasti bagi dividen si ADI ini, teman-teman. Karena itu yang ditunggu oleh para investor yang mau beli saham ADI. Kita lihat di sini untuk EPS-nya si ADI, kemungkinan itu 3.100 lah ya. Nah, 3.100 itu adalah dividen dari ADI kemungkinan. Nah, kita tinggal hitung aja, teman-teman ya. Berarti 3.100 ini masih bisa kurang atau masih bisa lebih ya. Kita hanya perkiraan, teman-teman, kita setahun kan seperti itu. Nah, dikurangi ya kan 55%. Nah, berarti dividen ADI kemungkinan dividen ADI itu adalah hampir 1.400 saja. Dibagi misalnya dia deal misalnya ADI sampai 6.000 lah. Guys, dividen ADI guys itu lebih dari 20% per tahun kalau harganya itu masih di bawah 6.500. Luar biasa. Kalau ADI sampai ke 10.000 pun ya. Kalau ADI sampai ke 10.000 pun ya, misalnya bagi 10.000 ya. Berapa sih? 1.400 dibagi 10. Masih 14% guys. Edan ya. Misalnya ADI ini ke harga 10.000, dividennya masih dapat 14%, masih 2 kali lipat dividennya Telkom. Gila ya, mantap sekali ini. Makanya inilah yang ditunggu-tunggu para investor, maybe kayak gitu ya kan. Makanya teman-teman pada excited banget sama IPO ADI ini. Seperti itu guys ya.
Oke ya, kita lanjut bahas pups. Ini mungkin kita akan belah ya untuk pembahasannya, teman-teman. Oke, kita bahas pups di sini.